Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dalam kebaktian minggu sekaligus kebaktian Tuhan di gereja. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yakni Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayatnya yang 35. Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayatnya yang 35. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kebaktian ini sekaligus kebaktian Tuhan sini terhadap firman Tuhan pada saat ini, maka kami hendak membaca sabda kebenaran. Untuk itu Tuhan, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami baca firman Tuhan saat ini dapat menguatkan iman percaya kami sekaligus bagi 9 anak yang akan ditentukan dalam kebaktian pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang berjudul segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berkumpul mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak perlu dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya melihat dia dan berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak perlu dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang tingkatannya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar, dengan apa dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya untuk ladang maupun untuk buku, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Baik Bapak Ibu firman Tuhan yang saya kasih, shalom. Kalau Bapak Ibu dengar Alkitab tadi ada beda sedikit. Hari ini oleh jemaat-jemaat di kelas di sekolah-sekolah kecil dan kota tua dicanangkan untuk Alkitab TB2 terjemahan baru 2 digunakan perdana di jemaat-jemaat. 2 tahun ini kita punya anak sini dilengkapi dengan Alkitab TB2 ini. Berbahagia bagi yang sudah punya, yang belum mohon kesediaan untuk saatnya ini untuk upgrade Alkitab. Proses-proses dalam kaitannya kita memahami Injil itu lebih disimpelkan, lebih dipermudah untuk kita memahaminya. Karena itu proses dalam kaitan dengan penerjemahan
dan dalam kaitan dengan penulisan Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Jangan bilang bahwa Alkitab sudah berubah, tidak ada perubahan nilai dan maknanya. Yang berubah tadi hanya beberapa kata untuk orang membisikkan. Misalnya di ayat 25 tadi, kalau Alkitab bilang sambil berpaling ia berkata kepada mereka, tapi di Alkitab TB2 dia bilang ia berpaling dan berkata kepada mereka. Ada beberapa kata yang lain di ayat yang lain juga mengalami perubahan. Refleksi ini diawali dengan sosialisasi untuk mari. Selanjutnya nanti TB2 coba anak-anak Alkitab yang TB2 di dalamnya dilengkapi dengan nyanyian GPN. Untuk pada saatnya nanti kita semua sebagai warga gereja memiliki Alkitab ini. Setuju Bapak Ibu? Beratanya 250.000 harga di GBM lewat klasis. Kemarin saya tanya itu yang ada di jemaat, kebetulan kemarin karena kekurangan orderan yang kurang, kita cari di yang Alkitab TB2 tapi di jemaat. Kalau di Cinhok itu yang Alkitab besar ini yang punya harga 250 sama dengan yang klasis. Sementara yang di Afirmania ini Alkitab yang TB2 nyanyian Kidung Jumat yang di sini itu dia punya harga 275. Jadi harapan bersama untuk mari kita memahami Injil ini lebih simpel, lebih mudah untuk maknainya dalam hari-hari ini. Untuk punya Alkitab yang bisa betul juga pelajari yaitu dalam bahasa K. Mudah-mudahan tim dalam proses penulisan bisa pada saatnya ada berbagai perikop-perikop ataupun juga surat-surat ataupun juga kitab perjanjian baru maupun perjanjian lama bisa ditranslate dalam bahasa K untuk digunakan. Bahasa hari-hari kita diatur juga mengenal yang disebut dengan Akma, Alkitab bahasa Melayu Ambon. Kalau di HP ada aplikasi yang disebut dengan Akma, di Play Store pasti dapat Akma. Akan punya kata-kata juga lebih mudah dan simpel untuk pahami, sebab itu kata-kata hari-hari. Karena itu refleksi bagi kita semua dan secara khusus CD baru di saat ini dengan bacaan kita tadi Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Ada beberapa hal penting yang kita disampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa tahun ini 163 anak kita diteguhkan di Jemaat, 90 di Maranatha dan 73 di Sion. Satu tahun untuk semua berkumpul untuk anak-anak ini akan menjadi anggota sidang gereja. Perjalanan panjang bagi sebagai orang tua dengan anak-anak. Pergumulan-pergumulan yang dilakukan oleh masing-masing kita. Janji kita pada saat baptisan itu, anak-anak kita harus jadi anak Tuhan.
akan mengenal Yesus Kristus itu siapa, dan pada saatnya dia mengaku percaya kepada Yesus. Tradisi itu diwujudkan dalam kenyataan sini. Bapak Ibu punya pengakuan dan janji pada saat baptisan itu digenapkan ketika seorang anak siap untuk ditentukan menjadi anggota sini gereja. Kesiapan itu sesungguhnya bagian dalam seluruh kita bersama. Betul sayang, betul punya anak, betul cinta, betul punya anak. Tapi hari ini bacaan kita bilang momentum untuk menentukan pilihan. Firman bilang tadi, orang yang memilih aku, dia harus benci dia punya mama, dia punya bapak, dia punya adik kakak, dia punya saudara-saudara laki-laki perempuan, bahkan dia harus benci dia punya diri. Akan sedikit kontroversial dengan pemahaman kita bersama, sebab ajaran-ajaran Yesus itu ajaran kasih, hidup kekeluargaan, cinta kasih, anak terhadap orang tua dan sebaliknya. Itu harus dijalani dari waktu ke waktu. Tapi teks bilang seorang yang layak untuk mau mengikuti aku, mau menjadi murid, dia harus siap untuk benci. Sebenarnya kata ini tidak perlu ditafsirkan secara harfiah. Benci seperti yang menurut pahami. Tapi yang Yesus maksudkan di sini adalah kasih sayang yang setiap waktu dialami dalam kenyataan keluarga, bapak, mama, orang tua, anak-anak, saudara-saudara, bahkan diri sendiri. Orang yang mengaku percaya itu, orang yang mau menjadi murid Yesus itu, harus menanggalkan itu dan menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Mengasihi Yesus lebih utama dalam seluruh proses ini. Karena itu setiap orang yang mengaku mau percaya kepada Yesus, dia harus bersedia. Firman bilang tadi, teks bilang pikul salib, lalu berjalan menuju dia. Jadi tidak berarti bahwa karena firman ini lalu saatnya anak-anak ini akan berontak kepada orang tua. Karena firman tadi bilang harus benci bapak, benci mama, benci anak dan saudara-saudara laki-laki perempuan. Firman ini bilang benci diri sendiri. Jangan cinta diri, jangan cinta keluarga, melebihi cinta kepada Tuhan. Itu hal penting yang harus dimaknai. Momentum sini itu bagian di mana kita sadari sekali lagi momentum kita punya sebuah masa di mana 96 saat 96 anak atau 163 anak di mana eventual statusnya tidak lagi anak-anak. Tapi sini memungkinkan identitas baru, dia sudah siap dewasa bahwa bertanggung jawab dalam pemberian konstitusi Yesus, bertanggung jawab bagaimana menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Kemarin hari Jumat sudah lakukan itu dalam bentuk mengenal punya hidup, mengenal kenyataan keluarga, kasih sayang yang terbangun selama ini. Ada banyak hal yang dipersiapkan, tapi belum bisa ada gerakan seperti waktu saling di samping dokternya kata-kata untuk kepastian. Di sini juga ada banyak komitmen untuk menjadi anak.
Karena itu firman ini bahwa juga atau semua anak-anak maupun betul semua yang telah menjadi anggota sidang gereja, sudahkah betul menjadi murid Yesus? Ataukah betul hanya mengungkapkan itu dalam tradisi setiap tahun ada sini lalu betul datang? Nyatakan dalam seluruh proses sini yang betul menjalani dalam tradisi untuk mengungkapkan ya saya bersetuju, tapi setelah itu lain daripada apa yang dikatakan. Sekali lagi nilai firman ini mau menggugah kita bersama menanggalkan kenyataan yang pelangi. Apa yang betul suka, apa yang betul senang dalam kenyataan hidup. Firman ini bilang betul harus tanggalkan, harus benci dunia dengan karakter hidup. Lalu sayang Yesus dengan karakter hidup sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab, yang sudah dewasa dalam kenyataan hidup. Untuk komitmen ini tidak hanya saat ini, tapi dalam seluruh perjalanan kehidupan ke depan harus menjadi bagian penting dalam seluruh hakikat. Sekali lagi, ayat 31 dan seterusnya itu ada gambaran Yesus umpamakan dengan orang yang membangun rumah, orang yang mau imprah, dia harus itu. Iman itu juga bagian daripada kesadaran, kecerdasan untuk melihat berbagai hal, perhitungkan berbagai hal. Jangan sampai pengakuan hari ini lalu bikin malu karena saya bisa melanjutkan bangunan tidak siap, mobil perangkat. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus ini, orang yang bangun bangunan itu, menara itu, dia harus pikir-pikir duduk dengan matang, merencanakan dengan baik sumber-sumber biayanya dan langkah-langkah kerjanya. Orang yang mau perang dia di depan, kalau musuh lemah mungkin kita bisa menang, kalau sama-sama kuat mungkin. Tapi kalau musuh di depan disebutkan oleh firman tadi 10.000 pasukan atau berhadapan dengan 20.000 musuh, pasti kalah. Karena itu harapan komitmen hari ini, komitmen untuk dipegang, jangan bikin malu, jangan jadi orang yang kalah, berjalan terus masukin perang iman, siap dalam seluruh perjalanan hidup. Tadi firman juga jadi garam. Garam yang benar-benar jadi garam. Garam dalam keluarga, garam dalam pergumulan masa depan, garam dalam kenyataan hidup sekalian. Tahu fungsi garam? Paling tidak dia bisa mengawetkan supaya makanan tidak bau busuk. Garam akan memberikan rasa yang enak karena dia tidak hambar dan mengawetkan kehidupan. Garam akan membuat suasana seperti ini. Betul semua dalam seluruh kenyataan hidup. Sekali lagi, jangan sampai hilang fungsi hakikat sebagai murid Yesus. Untuk komitmen hari ini dalam perjalanan lanjut yang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara, orang tua, siapkan hati anak-anak ini. Sekali lagi, hari ini lu menjadi lagi anak-anak, lu sudah menjadi orang dewasa.
Kepercayaan diri mereka harus kita bangun dari waktu ke waktu. Kepercayaan dalam iman yang harus kita nyatakan. Kecintaan kepada Yesus itu harus lebih utama. Masa depan yang sebentar lagi kumpuli, mari kita tempatkan pada seluruh langkah bahwa Yesus yang akan berkenan menuntun menyertai seluruh proses bersama berkumpul bagi masa depan dengan Yesus untuk seluruh perjalanan hakikat karakter hidup sebagai anak-anak Tuhan bisa dijalankan. Karakter hidup sebagai orang yang dewasa dalam iman tetap akan menjalani. Dan sudah harus tahu berdoa bagi diri sendiri, berdoa bagi orang lain, berdoa bagi banyak orang. Dan harus siap dalam seluruh kenyataan persekutuan. Dan ini yang harus diperingatkan, sebab yang banyak terjadi setelah sini itu dosen pasti ulangi dengan kebahagiaan. Padahal seluruh hakikat orang-orang yang punya identitas diri sebagai orang dewasa dalam iman itu sadar setiap waktu kita harus ada dalam partisipasi, mengambil bagian dalam persekutuan. Setiap waktu kita harus tetap siap menjadi murid Tuhan, itu siap untuk mengatakan iya di atas segala dalamnya dan jangan menolak. Kalau pada saat yang Tuhan berkenan pakai, maka kesiapan itu harus ada. Karena itu sekali lagi ada dalam semua yang dijadikan karena yang benar-benar mencarakan kenyataan hidup bagi orang punya masa depan, bagi keluarga dan seluruh kenyataan hidup keluarga. Sekali lagi sebagai orang tua, mari kita menempatkan anak-anak ini, 90 anak yang di sini di Maranatha ini, untuk sungguh-sungguh posisi sekarang ya Tuhan ada di atas mereka dan bersama dengan orang tua. Kalau masih anak itu segala sesuatu tergantung daripada orang tua Tuhan, orang tua anak. Tapi setelah sini ialah Tuhan, anak-anak dan orang tua yang menanti. Saya rasa ini lebih penting untuk berjalan kesiapan diri seluruh hakikat bersama Tuhan berkenan. Berkati untuk berharap menjadi si gaba-gaba. Mari untuk menjadi orang-orang yang berarti. Kata-kata hari-hari Dosidodin engkau punya budi kata hari ini bilang saya harus sampaikan. Mau ikut mari. Kalau supas di hati takkan lali jatuh tas tinggal segala hal lalani ikut sudah jam tungganyo jam bawelan dengar nama sudah memanggil kalau ada matanya alih saya kesel angka muka mengaku dengan segenap hati bahkan menyawakan bilang ya sungguh itu adalah mengaku di umur muda ini pegang sampai tanah tutup mata. Sedia hati ikut jalan yang baik, jaga kanan jaga kiri, berjalan jangan berdiri tinggal tanpa, berdiri jangan dulu tangan panah, bicara bilang hal yang betul, jangan mau tak suara, ikuti teh manis, bikin dulu apa yang nantua mau. Selamat bagi kita semua untuk tetap komitmen menjadi